Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Indrianti dengan NIM 2006138. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai submarine kabel, telegraphy map, dan alamat IP. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas kesempatan kali ini, yang pertama ada submarine kabel, telegraphy map, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan IPv4 publik dan IPv4 privat. Kemudian dilanjutkan dengan konversi alamat IP ke dalam bilangan biner. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama ada submarine kabel, telegraphy map. Submarine kabel merupakan kabel optik bawah laut dengan jangkauan kilometer hingga ribuan kilometer yang berfungsi sebagai telekomunikasi antar negara. Submarine kabel atau kabel bawah laut awalnya dibuat untuk mengangkut data telegrafi. Hingga akhirnya pada tahun 2002, kabel bawah laut dapat digunakan untuk menghubungkan antar negara di seluruh benua, selain Antartika, agar memudahkan dalam berkomunikasi. Selain menghubungkan komunikasi antar negara, submarine kabel juga digunakan untuk menghubungkan daerah di suatu negara yang terpisah oleh lautan untuk saling berkomunikasi. Salah satu contohnya seperti Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia. Nah, dari gambar di atas merupakan gambar telegraphy map dari submarine kabel yang ada di dunia. Sedangkan untuk gambar bagian bawah merupakan gambar telegraphy map yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan alamat web untuk mengetahui submarine kabel telegraphy map yang ada di dunia. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa di Indonesia sendiri sudah banyak submarine kabel yang sudah dipasang. Nah, selain menghubungkan komunikasi antar benua atau negara lainnya, kita dapat lihat dari gambar sini bahwa submarine kabel juga menghubungkan komunikasi antar pulau di Indonesia khususnya. Nah, salah satunya yaitu Jasuke atau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, di mana submarine kabel ini menghubungkan dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi yang ada di Indonesia. Nah, dari halaman ini kita juga bisa melihat bahwa submarine kabel juga menghubungkan komunikasi dari negara-negara yang ada di sekeliling Indonesia dengan Indonesia. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ada kabel atau submarine kabel yang sudah terpasang yang menghubungkan antara Australia, Singapura, dan juga menuju ke Indonesia yang dapat dilihat dengan garis yang berwarna merah. Nah, setelah melihat telegraphy map dari submarine kabel, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai submarine kabel. Pengaplikasian submarine kabel terbagi menjadi dua dengan repeater dan tanpa repeater. Nah, dalam submarine kabel terdapat beberapa elemen seperti penguat, amplifier, penguat repeater, equalizer, branching unit, serta peralatan kabel optik lainnya. Salah satunya adalah komponen penguat yaitu erbium debit fiber amplifier atau dikenal dengan EDFA. EDFA ini sering digunakan karena mempunyai gain besar sekitar 50 dB dengan high output power kurang dari 100 mW dengan noise figure rendah sekitar 4 dB serta power yang digunakan juga rendah. Nah, dalam pemasangan submarine tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus melibatkan beberapa pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang berwenang dalam kabel optik bawah laut,
Kemudian ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang berwenang dalam pipa migas bawah laut, dan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang berwenang dalam letak teknis pemasangan dan jalur submarine kabel maupun pipa bawah laut. Nah, seperti gambar yang tertera pada slide ini, di mana proses pemasangan supaya kabel berjalan atau dimulai saat kapal mulai berlayar dengan menjatuhkan kabel dari kapal. Nah, kabel bawah laut atau hydrojet cable dual machine berfungsi atau digunakan untuk meratakan kabel yang telah dijatuhkan sehingga tidak terdapat gulungan maupun kabel-kabel yang akan rusak. Nah, kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu IPv4 publik dan IPv4 privat. Protokol internet atau IP digunakan untuk menentukan pola paket komunikasi perangkat di jaringan. Nah, IP sendiri terdapat dua jenis, yaitu protokol internet publik dan protokol internet privat. IP publik merupakan alamat atau identitas perangkat yang digunakan dalam jaringan secara global. Sedangkan IP privat merupakan alamat atau identitas standar yang digunakan dalam jaringan lokal. IP publik digunakan dalam pengaksesan internet, sedangkan IP privat digunakan dalam jaringan yang tidak terakses internet kecuali melalui NAT. Nah, IP privat dapat mengakses internet jika melalui router yang Network Address Translator, di mana semua device yang tidak mempunyai IP publik dapat mengakses internet menggunakan IP publik yang terkoneksi internet. Salah satu contoh IP yaitu IPv4 atau Internet Protocol versi 4 yang dibuat oleh Internet Engineer Task Force pada tahun 1981. Nah, dalam IPv4 terdapat 5 kategori kelas alamat, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Dengan kelas A, jangkauan alamatnya yaitu dari 1 sampai 126 dengan first ID yang digunakan yaitu 1.0.0.0 dengan last ID atau alamat terakhirnya yaitu 126.0.0.0. Nah, untuk selanjutnya ada kelas B dengan jangkauan alamatnya yaitu 128 sampai 191 dengan alamat ID pertama yaitu 128.0.0.0 hingga alamat ID terakhirnya yaitu 191.255.0.0. Kemudian untuk kelas C dengan jangkauan address-nya yaitu 192 sampai 223 dengan first atau alamat ID pertama yaitu 192.0.0.0 dengan alamat ID terakhir yaitu 223.255.255.0 yang dilanjutkan dengan kelas D dengan jangkauan alamatnya dari 224 sampai 234 dengan first ID atau ID pertama yaitu 224.0.0.0 dengan last ID atau ID terakhir yaitu 234.255.255.255. Kemudian ada kelas E dengan jangkauan alamat yaitu 240 sampai 255 dengan first ID atau ID pertama yaitu 240.0.0.0 dan alamat terakhir atau last ID yaitu 255.255.255.255. Nah, alamat IP kelas A ini biasanya digunakan pada perangkat dengan jaringan yang memiliki beberapa jumlah host besar. Nah, sedangkan alamat IPv4 kelas B biasanya digunakan pada perangkat dengan jaringan yang memiliki host sedang. Nah,
Untuk alamat IPv4 kelas C biasanya digunakan pada perangkat dengan jaringan yang memiliki host kecil. Nah, untuk kelas D ini biasanya digunakan untuk alamat IP multiclass, sedangkan kelas E alamat IPv4 digunakan untuk alamat eksperimental yang dicadangkan untuk kedepannya. Nah, pembahasan terakhir yaitu mengenai konversi alamat IP. Untuk mengetahui alamat IP publik kita, dapat mengakses dengan membuka Google atau web platform lainnya dengan mengetik "What is my IP?". Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui alamat IP publik yang kita miliki. Nah, di sini alamat IP publik dari saya sendiri yaitu ada 103.105.33.85. Setelah memperoleh alamat IP publik kita, dapat mengonversi ke dalam bilangan biner dengan membagi terlebih dahulu menjadi 4 bagian, di mana bagian A bernilai 103, sedangkan bagian B bernilai 105, dan bagian C yaitu bernilai 33, dan bagian D bernilai 85. Nah, untuk mengonversi bilangan alamat IP ke dalam bilangan biner, kita dapat membagi nilai-nilai dengan pembagian yaitu 2. Contohnya saja kita mulai dengan dari yang A terlebih dahulu, di mana ini terdapat nilai 103. Kita akan bagi dengan angka 2, di mana dalam pembagian ini akan menyisakan satu nilai, dan hasilnya yaitu dari pembagian 13 dikurangin 1 dibagi 2 yaitu 51. Nah, nilai 51 ini nanti dibagi 2 kembali sehingga menghasilkan 25 dengan sisa pembagian yaitu 1. Nah, hasil 25 ini kita bagi lagi dengan 2 sehingga menghasilkan 12 dengan sisa pembagiannya yaitu 1. Nah, nilai 12 ini kita bagi kembali dengan pembagian 2 yang menghasilkan nilai 6 dengan sisa bagi yaitu 0. Nah, nilai 6 kita bagi kembali dengan 2 yang akan menghasilkan nilai 3 dengan sisa hasil pembagiannya yaitu 0. Nah, nilai 3 ini kita bagi kembali dengan 2 sehingga hasil nilainya yaitu 2. Mohon maaf. Hasilnya yaitu isinya yaitu 1 dengan sisanya yaitu 1. Nah, 1 ini kita bagi lagi ke 2, di mana hasilnya yaitu 0 dan tidak ada hasil baginya. Sehingga untuk nilai yang A, bilangan biner dari 103 yaitu 101,00,00,1.
1, 1, 1. Nah, dalam hal ini menambahkan nilai 1 karena merupakan salah satu bentuk penambahan angka yang harus diberikan jika mengubah bilangan ke dalam bilangan biner dengan menambahkan angka 1 di awal bilangan biner yang sudah dihasilkan. Nah, kita lanjut dengan nilai selanjutnya, yaitu nilai B dengan nilai 102, mohon maaf, 105. Nilai 105 ini kita bagi kembali dengan 2 yang akan menghasilkan 52 dengan sisa baginya yaitu 1. Nah, nilai 52 ini kita bagi kembali dengan 2 sehingga menghasilkan 26 dengan sisa bagi yaitu 1. Kemudian nilai 26 kita bagi kembali dengan 2 sehingga menghasilkan nilai 13 dengan sisa bagi yaitu 0. Nah, nilai 13 ini kita bagi kembali dengan 2 sehingga menghasilkan nilai 6 dengan sisa bagi yaitu 1. Nah, nilai 6 ini kita bagi kembali dengan 2 sehingga menghasilkan nilai 3 dengan sisa bagi yaitu 0. Nah, nilai 3 ini kita bagi kembali dengan 2 sehingga menghasilkan nilai 1 dengan sisa bagi yaitu 1. Nah, sisa 1 kita bagi lagi ke 2 atau untuk menghabiskan nilai 1 dengan sisa 0 dan nilainya juga 0. Nah, untuk hasil akhirnya untuk kelas atau untuk bagian B yaitu 1010101. Nah, kita lanjut dengan bagian C yang mempunyai nilai 33. Nilai 33 ini kita bagi kembali dengan 2 sehingga menghasilkan angka atau nilai 16 yang menyisakan 1. Nah, 16 ini kita bagi kembali dengan 2 kita bagi kembali dengan 2 yang akan menghasilkan nilai yaitu 8 dengan sisanya yaitu 0. Nah, nilai 8 ini kita bagi kembali dengan 2 sehingga menghasilkan 4 dengan sisa baginya yaitu 0. Nah, nilai 4 kita bagi kembali dengan 2 yang menghasilkan nilai 2 sehingga sisa baginya yaitu 0. Nah, nilai 2-nya ini kita bagi kembali dengan 2 sehingga dengan sisa yaitu 0. Sehingga alamat IP untuk nilai
alamat IP konversi biner untuk yang C yaitu 1000001. Nah, kita lanjutkan ke bagian D, di mana nilainya yaitu 85. Nah, nilai 85 ini kita bagi dengan 2 sehingga menghasilkan 42 dengan sisa bagi yaitu 1. 42 kita bagi kembali dengan 2 sehingga menghasilkan 21 dengan sisa bagi yaitu 0. Nah, 21 kita bagi kembali dengan 2 sehingga menghasilkan nilai 10 dengan sisa pembagian yaitu 1. Nah, nilai 10 tadi kita bagi kembali dengan 2 sehingga menghasilkan 5 dengan sisa bagi yaitu 0. Nah, nilai 5 tadi kita bagi lagi dengan 2 sehingga menghasilkan nilai 2 dengan sisa pembagiannya yaitu 1. Nah, hasil 2 tadi kita bagi kembali dengan 2 sehingga sisanya yaitu 0. Nah, untuk kelas D ini kita mendapatkan nilai biner yaitu 1010101. Sehingga untuk alamat IP 103.105.33.85 dalam konversi bilangan biner menjadi 10101. Nah, berikut merupakan hasil dari konversi bilangan desimal ke bilangan biner dari alamat IP 103.105.33.85. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan hari ini mengenai submarine kabel telegrafi map dan alamat IP. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.